kasih yang sudah melaksanakan sholat duha. Semoga anak-anak ibu menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya, kita masuk ke tema keempat, pembelajaran ketiga. Tema 4 tentang hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran yang ketiga. Nah, pembelajaran kali ini memiliki tujuan yang pertama, anak-anak ibu dapat membedakan keras dan lembutnya suatu nada, khususnya lagu membuang sampah. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan. Yang ketiga, anak-anak ibu dapat membuat ruas garis. Kita masuk pembelajaran yang pertama, SBDP. Pembelajaran ini membahas tentang lembut dan kerasnya nada. Nah, anak-anak ibu perhatikan terlebih dahulu bukunya di halaman 20. Nah, halaman 20. Anak-anak ibu coba lihat di sana ada lirik lagu Membuang Sampah ciptaan A.T. Mahmud. Di sana ada diberi tanda garis zigzag dan garis lurus tebal. Nah, garis zigzag menandakan bahwa lagu itu dinyanyikan dengan lembut dan garis lurus dinyanyikan dengan keras. Nah, ini contohnya ya, Nak ya. Di lirik jangan membuang sampah di mana-mana itu dinyanyikan dengan lembut. Dan jagalah kebersihan di lingkunganmu juga dengan lembut. Dan garis lirik yang tidak ada tanda itu dinyanyikan seperti biasa. Nah, bagaimana dengan garis yang lurus? Itu anak-anak ibu nyanyikan dengan keras atau kuat. Nah, kita contohkan terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu ikuti bersama-sama ya, Nak. Membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana, jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman, sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Nah, itu adalah contoh dari lagu Membuang Sampah. Ingat, di lirik jangan membuang sampah di mana-mana dan jagalah kebersihan di lingkunganmu dinyanyikan dengan lembut, dan lirik sapu dan bersihkan buang di tempatnya itu dinyanyikan dengan cukup keras. Nah, anak-anak ibu bisa paham? Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran kali ini tentang percakapan antara cicak dan kecoa. Nah, untuk lebih jelasnya akan ibu praktekkan dengan Ibu Iin. Ibu sebagai cicak dan Ibu Iin sebagai kecoa. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak ibu perhatikan terlebih dahulu percakapan yang akan ibu praktekkan ya, Nak. Masih ingat ibu sebagai cicak dan Ibu Iin sebagai kecoa. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, di teks percakapan tersebut berisi arahan kepada kita sebagai manusia untuk hidup bersih dan sehat. Nah, tugas anak ibu selanjutnya adalah mengerjakan latihan di buku tema halaman 22. Yang ini ya, Nak ya. Nah, ini dibuat di buku latihan bahasa Indonesia. Selamat mengerjakan. Nah, kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, matematika. Nah, anak-anak ibu coba perhatikan
gambar layang-layang. Nah, gambar layang-layang merupakan contoh dari bangun datar. Nah, bangun datar memiliki ruas garis. Nah, coba perhatikan, Ibu akan membuatkan ruas garis pada gambar layang-layang yang Ibu buat di papan tulis. Nah, ini merupakan contoh ruas garis yang pertama. Ruas garis yang kedua. Yang ketiga. Dan ruas garis yang keempat. Jadi anak-anak Ibu, di gambar layang-layang itu memiliki ruas garis sebanyak 4 ruas garis. Nah, lebih jelasnya anak-anak Ibu silahkan membuatnya di latihan di halaman 27. Itu dibuatnya ada 5 soal ya nak ya. Dibuat di buku latihan matematika. Selamat mengerjakan. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu dapat memahami yang telah Ibu jelaskan. Tugasnya masih ditunggu sampai jam 2 siang ini ya nak ya. Jangan lupa dikerjakan. Minta bantuan kepada orang tua untuk mendampingi anak-anak Ibu jika kurang paham. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum.